Miris, itulah yang saat ini tengah dirasakan oleh Barbie Kumalasari yang harus merasakan pahitnya hidup setelah gagal dalam menjalin hubungan rumah tangga. Ia patut diketahui sebelumnya jika Barbie baru saja mengalami sebuah problematika setelah pria yang selama ini ia percaya justru pergi dan mengkhianati dirinya. Tak tanggung-tanggung, Trimulyo Bagus Saputra, pria yang baru saja menikahinya, tega meninggalkannya dan membawa kabur sebongkah perhiasan yang selama ini ia simpan. Tak lama perkara ini viral di media sosial, Barbie justru mendapat pesan masuk dari Bagus yang berniat mengembalikan perhiasan miliknya. Akan tetapi, Barbie yang kala itu percaya dengan sang suami, nyatanya harus kembali dibuat kecewa setelah Bagus mengingkari janji untuk mengembalikan perhiasan miliknya. Oleh karena itu, Barbie yang saat ini sudah murka pun langsung melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian untuk meneruskan kasus ini ke ranah hukum. Lantas, seperti apa curhat lengkap Barbie soal kisah tragis yang harus dialaminya saat ini? Juga nggak nyangka gitu ya, maksudnya dulu dia juga udah pernah berbuat seperti itu, keluargaku udah tahu semua, tapi kan aku selalu maafin dan aku nggak pernah lapor ke polisi gitu loh. Jadi memang kemarin ketika aku kembali lagi sama dia, keluargaku nggak setuju, bahkan anakku juga nggak terima gitu loh. Tapi karena aku kan percaya dia bilang udah mau berubah, nggak mungkin nakal lagi. Ya udah, aku akhirnya bilang benar ya, ini kita nikah siri dulu. Nanti kalau udah sampai 6 bulan kamu sifatmu baik, baru aku mau benar-benar dicatat di catatan sipil gitu kan. Tapi kalau sekarang aku nggak mau. Ternyata bener feeling aku pas 1 bulan persis dia melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi itu yang sangat aku sayangkan. Tanggal 4 Juli sudah kabur dari rumah pagi-pagi, udah nggak ada orangnya. Perhiasanku juga nggak ada, orangnya nggak ada. Dan dia 1 harian itu matiin telepon gitu loh. Jadi aku pun telepon mamanya juga, mamanya bingung. Jadi akhirnya rame di media dia besokannya tengah malamnya hubungin aku, mau mengembalikan katanya karena perhiasannya ada yang dia sudah bawa, tapi dia nggak berani ketemu Sunan gitu kan, alasannya takut gitu. Ya kalau sebenarnya lucu ya, kenapa takut? Lo kan suami gue, ya kan? Nah, kok lo ngambilnya berani, balikinnya nggak berani? Itu kan aneh. Itu satu. Kedua, dia pun mau mengembalikan perhiasan itu juga malam-malam, tapi bukannya dia yang mengembalikan, tapi dia nyuruh orang. Itu juga kan udah aneh juga. Nah, ini lu niatnya apa kan gitu. Kita harus ngelihat nih niatnya apa sih. Berarti menganggap pernikahan ini hanya cuman untuk mencari keuntungan aja, hanya untuk dicuri aja dong. Kalau dia suami yang bener kan, katakanlah nih dia beralibi, dia nggak mau nyuri sebenarnya. Ya kembalikan baik-baik, dia datang dong balik ke rumah. Karena kan kita masih, hubungannya kan masih suami istri. Tapi kan ini malah dia ngumpet, dia ganti nomor telepon. Sampailah akhirnya tanggal 5 aku tunggu di Senen City, dia tidak datang. Baru habis maghrib aku sama Sunan langsung bikin laporan ke Polda Metro Jaya. Dan itu pun, dia pun mengembalikan itu bukan karena niat dia, tapi karena aku yang minta tolong ibunya untuk cepat-cepat menghadirkan Bagus karena mulai minggu depan ini nanti polisi cari. Jadi akhirnya di tanggal 13 itu aku yang pontang-panting ngerayu ibunya untuk datang ke Jakarta, ya kan, untuk gimana caranya mah temuin aku sama Bagus, dan akhirnya mamanya lah yang menjembatani untuk ketemu Bagus, dan akhirnya Bagus juga aku bawa ke Polda Metro Jaya gitu loh. Aku bilang aku mau cabut laporan. Ya sudah, akhirnya ketika di Polda Metro Jaya kan bertemu penyidik, terus ditanya mana perhiasannya, Bagus juga bilang, ya ini Pak, yang cincinnya yang sepasang sudah saya jual, ini masih ada sisanya. Terus setelah itu langsung dibikin berita acara interview seperti di BAP lah gitu sama polisi gitu loh. Nah cuman karena pada saat itu ada miskomunikasi, membuat aku juga emosi karena pihak dari kakaknya marah-marah, nggak terima kalau Bagus itu mau di BAI namanya. Dia maunya, oh nggak bisa, ini Bagus harus pakai pengacara gitu. Oh aku bilang, loh kok kalian
udah nyuri masih juga mau gaya pakai pengacara, oke silakan. Ya sudah, akhirnya sekarang dia juga sudah pakai pengacara dan saat ini statusnya lagi wajib lapor gitu. Tidak hanya rumah tangganya yang hancur lebur, diketahui jika pertemanan Barbie dengan kerabatnya juga harus kandas karena permasalahan ini. Bukan tanpa sebab, Barbie sendiri memutuskan untuk menjauhi teman-temannya lantaran ia seperti dikambing hitamkan setelah semua temannya menganggap jika permasalahan ini adalah settingan belaka. Ditambah lagi, Barbie dibuat geram oleh sikap yang ditunjukkan oleh teman-temannya yang secara sengaja mengundang Bagus untuk dijadikan bintang tamu dalam acara yang dibuat oleh teman-temannya. Lantas, seperti apa bentuk kekesalan Barbie terhadap para kerabatnya itu? Kemarin itu teman-teman saya, ada teman-teman saya di grup yang sebetulnya saya percaya, kan itu saya juga dibully kan. Dibully kan, dihina-hina juga oleh teman-teman sendiri. Ya kan, mereka bikin VT berlian palsu lah, nikah palsu, settingan palsu, buku palsu, nikah palsu, berlian palsu. Itu kan rame ya di media sosial, di TikTok. Dan ketika launching yang sangat saya sayangkan mereka malah mengundang Bagus sendiri gitu loh. Yang mereka pikir aku nggak akan tahu, dan ternyata aku tahu. Jadi akhirnya sekarang di pertemanan kita sudah rusak. Gitu loh, sudah rusak karena di sini kita bisa menilai mana yang toksik, mana yang tidak. Ya alhamdulillah juga, aku juga udah keluar dari grup itu dan semua orang sekarang di medsos pada 95% pada bilang, waduh selamat ya Kak Barbie terselamatkan dari grup tersebut gitu. Jadi mereka akhirnya bersatu padu gitu, saling mengambil keuntungan dari berita aku itu gitu loh. Kalau saat ini sih udah nggak ada upaya damai ya. Karena aku juga udah capek. Aku pikir dengan harusnya kan dia kalau niatnya baik, ini kan proses hukum masih berjalan. Seharusnya kan dia gimana caranya baik-baikin aku dong, biar aku cabut. Tapi kok malah diacak-acak pertemanan aku dengan menjual derita dia, kesusahan dia, dan semua teman-temanku pada bicarain dia dan pada percaya omongannya dia. Seolah-olah katanya dia jual perhiasan karena dia udah nggak punya duit lagi, kan malu-maluin kayak gitu. Terus kalau udah nggak punya duit lagi, terus lo ngambil perhiasan istri lo gitu. Kan harusnya logikanya teman-temanku tuh berpikir gitu loh. Orang perhiasannya aku yang beli juga kok. Dan yang lucu temanku terprovokasi juga, dan temanku malah janjian sama dia semuanya gitu, kan aneh gitu loh. Kok lo mau, gue temen deket lo malah mau ngambil keuntungan dari penderitaan gue gitu loh. Tapi kan Tuhan adil. Sekarang semua orang pada ngebelain aku udah keluar dari situ. Dan yang harus diingat, aku keluar dari situ itu bukan karena aku yang dikeluarin. Ini ada di grup itu bilang katanya aku yang dikeluarin. Aku itu mengeluarkan diri, dan itu chattingnya aku posting di TikTok aku. Jadi di situ ada di tanggal 8 Juli aku bilang aku mau keluar dari grup ini gitu loh, karena aku mau fokus. Aku juga mau nyanyi, ada lagu baru aku sama Irma Darmawangsa, sebentar lagi mau launching, judulnya Mau Gua Buang. Dan aku juga lagi mau fokus dengan lawyer aku gitu loh. Di situ ada semua. Jadi sekarang satu grup ini panik, waduh aib kita kebuka semua. Mereka lagi bingung nih gimana caranya mau ngejatuhin aku lagi. Nah inilah contoh-contoh pertemanan yang tidak baik gitu. Jadi kalau ditanya Kak Barbie mau nggak lanjut kasusnya atau damai, ya aku tetap lanjut karena udah nggak bener banget gitu loh, dan aku sangat kecewa gitu.